Oke, balik lagi di episode 11 Ditinggal Podcast. Sekarang kita kita berkunjung berkunjung ke base campnya seseorang. ya, salah satu teacher yoga di Kota Bogor. Mungkin buat kalian yang suka yoga ya, kita sambut aja nih tamu keren kita, Kak Evi. Apa kabar Kak? Sehat ya. Ini tuh Kak Evi tuh namanya kayak Ustadz Evi Effendi. Iya. Iya. Mungkin saya agak Kembaran sedikit ya? kembaran. Oke, mungkin mulai dari awal dulu kali ya. Jadi kenapa sih bisa tertarik masuk ke dunia yoga? Terus mulai kapan? Saya mulai tertarik dengan yoga itu sekitar 2021. Oh, baru. Saat pandemi ya. Oke. Berarti itu kenapa tuh bisa tertarik ke yoga gitu? Awal mulanya kenapa sih? Awal mulanya itu karena pandemi ya. Jadi dulunya saya bukan anak yoga banget. Saya anak gym banget gitu. Anak ya. gym banget malah ya? Anak gym banget. Nah, pas pandemi itu karena semua stop dong. Ya. Nggak ada yang beraktivitas gitu. Jadi ternyata pada saat pandemi itu banyak ya bermunculan dari segi-segi kesehatan mental. Betul. Nah, saya ngerasa di yoga itu lebih cocok buat saya untuk kesehatan mental saya juga. Terus nih dari aku Mbak, apa yang membuat Mbak tertarik menjadi seorang trainer yoga? Satu karena saya merasakan feedbacknya di badan saya lebih powerful, saya rasakan ya, baik secara badan saya maupun secara untuk pikiran saya juga gitu, dan lebih ke pengen menularkan vibe yang positif aja sih gitu, melalui yoga. Itu Mbak Gitu. sebelumnya kan Mbak sekarang trainer nih. Sebelumnya ikut kursus dulu atau otodidak atau gimana tuh Mbak? Pertama saya ikut kelas-kelas dulu. Nah, dari mulai kelas-kelas yoga, terus saya ikut training yoga. Training yoga. Nah, kebetulan sekarang juga saya lagi belum selesai training yoga yang 200 jam. Gitu. Wow. Karena kan ketentuan untuk mengajar yoga itu harus 200 jam gitu. Jadi training 50 jamnya itu saya lakukan ketika 2021 saat pandemi. Terus 100 jam juga. Nah, ini yang 200 jamnya. Gitu. Jadi memang ada tahapannya. Berarti kalau misalkan ada, tadi kan ada jam-jamnya, Ya. itu berarti ada lembaganya. Ada dong. Saya Ada sekolah di lembaga. Purinawa Yoga Oke. Di mana tuh Bu? di Medland Tangerang. Oh, Tangerang. Nah, jadi kalau teman-teman punya IG bisa di scroll Purinawa Yoga School. Kalau misalkan teman-teman yang pengen mendalami yoga atau mungkin punya ketertarikan pingin menjadi teacher yoga, bisa di situ. Tuh buat yang mau jadi teacher yoga ya, mungkin yang udah lama Ikuti step by stepnya. bisa tuh Iya. ke Purinawa School ya. Purinawa Yoga School. Bisa kunjungi gitu. Betul. Bisa follow Boleh di juga IG-nya ya. scroll dulu di IG-nya, boleh. Itu banyak. Nah, yoga itu kan banyak jenisnya ya. Mungkin Alirannya kalau banyak. misalkan aku nggak salah, ada hatha yoga, yoga. ada Vinyasa, vinyasa, prenatal yoga, betul. yin yoga. Nah ini udah bisa gue lah daripada aku ya. Nah itu biasanya Mbak atau kakak sendiri biasanya condongnya kemana sih? Saya untuk sampai di 200 jam ini saya diajarkan untuk melatih hatha yoga, Hatha yoga ya. vinyasa yoga, prenatal yoga, dan yin yoga. Nah itu perbedaannya apa aja sih? Mungkin secara singkatnya lah ya, Ya. itu simpelnya buat para penonton. Kalau hatha yoga kan lebih kepada basic yoga. Jadi mengenal asana-asana awalnya yoga gitu. Kalau vinyasa yoga kita lebih mengalir lagi. Jadi dari asana satu ke asana satunya itu dirangkai gitu. Oke. Kalau prenatal yoga udah pastilah buat ibu hamil. Ibu hamil ya. Yin yoga untuk yang lembut-lembut gitu. Untuk membalance, karena di dalam diri kita kan ada yang namanya sisi feminim dan sisi maskulin ya gitu. Jadi kalau terlalu maskulin banget juga nggak terlalu bagus, jadi harus dibalance juga dengan sisi feminim. Tuh, Ada aja di yin yoga. Yin yoga ya. Gini juga. Tuh jadi buat semua orang tuh pasti punya sisi feminim dan maskulinnya ya, secara nggak sadar ya. Di dalam tubuh kita Beda-beda ada. aja gitu ya. Tuh. Oke. Terus apa filosofi pribadi Anda dalam mengajari yoga gitu?
Filosofinya. Mbak. Iya. Kalau filosofi pribadi saya sendiri, selama saya menjadi teacher yoga atau trainer yoga itu tidak berpatok hanya pada mengajarkan asana atau pose untuk semua member atau murid-murid yoga saya, tapi lebih kepada meningkatkan kesadaran diri kita gitu. Karena di yoga itu kan kita harus punya kesadaran Iya. gitu, baik secara fisik, tubuh juga jiwa kita gitu. Jadi di yoga tidak boleh dipaksakan. Oh, jadi Harus misalkan melakukan semuanya dengan kesadaran diri kita sendiri. Berarti dengan dari kemauan diri kita sendiri gitu. Ya, kayak kamu kalau misalkan tidak suka susah juga dipaksa. tapi Iya sih. tapi aku juga pernah ada pengalaman yoga di namanya Yoga Barn itu di Ubud. Ya. Kalau nggak salah Anjas Mara deh pernah ajar iya. juga di situ. Anjas Mara. Itu tuh emang kayaknya kelas paling bawah tuh hatha ya, paling Hatha yoga, simpel. basic yoga. Itu tuh kayak ternyata emang sesusah itu ya. Kayak maksudnya kita kelihatan masih kayak capek dan pegel itu gitu. Masih kayak ternyata kita ngeliatnya gini doang gitu ya. Iya. Ternyata sesusah itu gitu. Harus butuh fleksibilitas yang tinggi gitu Betul. ya. Karena yoga juga kan salah satu exercise juga, tapi sekaligus juga untuk stretching juga gitu. Oke. Tapi dalam waktu yang bersamaan. Iya betul. Hatha tuh berarti yoga bareng Muhammad Hatta atau gimana? Enggak dong. Hatha yoga itu namanya Oh, aja. namanya. Hatha yoga itu. Tulisannya juga bukan double T ya. Bukan ya? Hatha. Hatta biasa gitu. Hatha biasa. H-A-T-A. T-H-A. Oke, nah terus selama mengajar yoga nih ya, kira-kira ada nggak sih murid-murid yang gimana gitu yang ngeselin atau mungkin yang lucu-lucu, momen-momen lucu gitu? Kalau ngeselin sih enggak ya gitu. Karena kan kita mengajari dari hati. Jadi nggak boleh kesal. Iya sih. Kalau kita nggak mengajari dari hati, kesel kan repot. Karena Betul. kan pada saat mengajar kan energi kita harus bertukar dengan energi si muridnya juga gitu. Nggak sih, nggak ada yang ngeselin. Cuma kalau lucunya mungkin sedikit lucu dan berkesan tuh ketika saya punya pengalaman ngajar yoga yang omah-omah. Oke. Usia 60 sampai 70 tahun. Lansia berarti. Lansia lah, omah-omah gitu. Oke. Secara daya tangkapan juga mereka sudah mulai menurun ya, Menurun, ya. gitu. Jadi ya butuh effort yang luar biasa. Iya. Harus sabar, terus harus memang pelan-pelan. Tapi bisa itu, oma-oma? Alhamdulillah bisa. Bisa ya? Bisa. Itu campur cewek cowok atau gimana? Kalau sejauh ini saya lebih mengajar Cewek. untuk perempuan sih. Oh perempuan. Tapi in buat cowok gitu. Ya misalkan ada Boleh. penonton nih yang mungkin penasaran sama yoga kan, aku juga kayaknya lihat sekarang banyak yang yoga khusus men gitu ya, Iya. men yoga. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Boleh nggak sih gitu misalkan kayak cowok-cowok yang mau yoga? Boleh. Yoga itu untuk siapa aja. Untuk siapa Dari usia muda sampai usia yang sudah 70 tahun pun masih boleh dilakukan. Berarti Laki-laki atau perempuan boleh. buat yogi boleh berarti. Boleh. Nggak Yoga kan terpatok. yogi Iya, gitu. Iya. yogi. Boleh, bebas untuk cewek dan Oh, boleh cowok berarti. gitu. Dan boleh dilakukan dari usia anak-anak sampai usia udah lanjut. Gitu. Oke. Nah terus pas mungkin kita balik lagi gitu ya. Dulu kan pasti kan pas awal-awal mengajar tuh ada nggak sih kesulitannya? Kesulitan pasti ada lah gitu ya. Kesulitan pasti ada gitu. Ketika ya sebelum kenal yoga saya bukan tipe orang yang bisa welcome dengan siapapun, bisa Oke. ngobrol di depan umum dengan siapapun dengan mudahnya gitu. Nah, setelah di yoga itu memang saya diajarkan bagaimana caranya saya harus berani ngomong di depan orang. Ya. Nah, gitu sih. Apalagi jadi teacher ya. Ya, harus. Mau nggak mau Mau gitu mau ya. iya. Jadi positifnya lebih nambah kepercayaan diri juga sih gitu. Kalau saya pribadi ya gitu. Terus apa tantangan terbesar kakak saat mengajar yoga nih, tantangannya gitu? Tantangan kalau dalam Challenge-nya gitu. challenge-nya kalau dalam mengajarnya tidak, cuma saya lebih kepada membagi waktu aja kayaknya gitu, karena saya juga kan kebetulan ibu rumah tangga ya gitu. Ya. Jadi tantangan terbesar saya itu aja gitu. Jadi saya pengennya walaupun saya mengajar saya tetap tidak bisa nggak melupakan juga tugas saya, kewajiban saya sebagai seorang ibu gitu sih. Oke. Kalau dalam mengajar sih enggak gitu. Terus kira-kira nih apa namanya impactnya apa sih dari yoga ini? Kan kalau misalnya contoh mungkin kalau misalnya kayak olahraga tenis dan sebagainya mungkin kayak lebih ke kebugaran Ya. gitu kan. Kebugaran. Kalau misalnya yoga nih apa sih gitu? Dia impactnya itu kemana? Kalau di badan jelas sama, kita juga Sama akan ya. merasakan manfaat yang sama, bugar juga, sehat juga gitu. Cuma kalau yoga lebih ke mindset kita, pikiran kita ya sih, jauh lebih tenang. Iya, Gitu. iya. Apalagi kalau kita combine dengan meditasi. Gitu. Oke. Terus ini Pak,
bagaimana yoga mempengaruhi kehidupan pribadi dan kesehatan mental kakak gitu. Nah. Kan kata kakak tadi kan yoga kan buat kesehatan mental juga. Ya, Betul. Selain untuk fisik juga untuk kesehatan mental. Mungkin kalau yang kenal saya dari dulu pasti bisa melihat banyak perubahannya di saya gitu. Secara emosional, secara memandang segala halnya juga lebih smooth lah gitu. Jadi ego segala macam pun bisa diredam gitu. Lagi? Nah, diem gini. Ini sebenarnya masih banyak sih yang pengen tanyain gitu ya. Terus nah pose yoga yang paling kakak suka apa sih? Kan banyak nih kayak aku lupa namanya chaturanga ya. Ya. Contohnya gitu. Ada nggak sih pose favorit kakak gitu? Sebenarnya kalau pose yang saya suka itu adalah pose inversion. Inversion. Yang kepala di bawah, kaki di atas. Berarti kayak headstand. Handstand, tripod, itu yang challengingnya. Kalaupun misalkan teman-teman juga belum bisa di pose yang itu atau belum mampu badannya gitu, karena kan kembali kita harus melihat kesiapan badan kita juga ya. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau pengen inversion nggak harus tripod atau headstand gitu, Parivritta Karani aja. Oh, itu kayak gimana? Parivritta Karani itu yang kita bawa kakinya ke atas. Wow. Tapi posisi tiduran. Itu sama feedbacknya sama dengan tripod, dengan headstand, mengalirkan peredaran darah sampai ke kepala. Ke kepala ya. Ya, Oke. karena kan peredaran darah kita harus lancar kan. Gitu sih. Biasanya tuh kayak karena adik aku juga suka yoga ya. Biasanya dia kayak di akhir sesi yoga itu ada kayak challenge harus ngelakuin posisi tertentu ya. Pose yoga. Pose yoga kayak misalkan yang aku nggak tahu sih paling sering sih headstand ya. Aku lihatnya headstand sama yang Tergantung. susah-susah gitu. Aku nggak tahu pokoknya Tergantung dari teachernya ya. enggak sih, tergantung dari setiap membernya juga sukanya apa gitu Oh, biasanya. jadi dibalikin lagi Ya, ya. tapi biasa kalau guru yoga sih dia sudah punya dari awal mau ngajar tuh dia pasti udah bikin sekuensinya mau ke arah mana gitu. Mau inversion kah atau backbend kah gitu. Ya. Nah terus kan kalau misalnya kakak lihat kan yoga sekarang lagi happening banget ya. Ya. Apalagi kayak anak muda dan banyak banget nih kayak Biasanya anak-anak muda yang pengennya tripod, handstand gitu. Iya, Kalau bener. udah usia lanjut sih biasanya dia lebih pingin merasakan manfaat badannya lebih fresh enak aja ya. aja gitu sih gitu. kan lagi happening banget nih ya kak, anak-anak aku lihat yoga dan Itu gara-gara sebagainya. sosmed. Gara-gara sosmed ya. Nah itu kira-kira tanggapan kakak apa sih, gimana? Itu lagi kadang-kadang kalau sosmed itu kan kalau kita tidak bisa bijak bisa jadi toksik juga ya gitu. Benar. Sebenarnya setelah saya mengikuti training sampai sekarang ini semua orang bisa melakukan pose yoga gitu ya. Cuman memang harus dengan kedisiplinan, terus konsisten. Jadi karena di zaman sosmed ini kadang-kadang kan cuma ngejar pose gitu ya. Oke. Ya, untuk mungkin ngisi statusnya atau IG-nya, story-nya gitu. Tapi Konten lah ini. ya, untuk Buat konten konten. gitu. Padahal harusnya kita mempersiapkan badan kita juga. Jadi kadang-kadang ada pose-pose tertentu yang memang kalau badan kita belum siap, ya memang belum bisa gitu. Berarti- Jadi harus dipersiapkan juga secara badannya juga. Berarti Muscle-nya juga harus dipersiapkan. berarti di yoga tuh penting stretching dulu ya. Iya dong. Penting banget. Iya. Kayaknya malah melatih fleksibilitasnya lumayan tinggi banget ya kayaknya. Ya, karena kalau yoga itu kan kita memanjangkan muscle kita. Oh. Melatih flexibility kita juga, jadi ruang gerak kita juga lebih Iya benar. lebih luas, gitu. Nah, setiap ruang geraknya setiap orang itu kan beda-beda. Nah, dari situ yang perlu dipersiapkan muscle-nya gitu. Dia nggak bisa nih ujuk-ujuk kakaknya datang, Iya. yoganya setahun sekali. Iya. Begitu datang ke kelas saya, Kak, saya mau dong tripod handstand. Ya, harus ada prosesnya dulu ya. Iya. Adaptasi Iya, dulu badannya adaptasi. juga. Tapi aku inget dulu tuh gitu. pas yoga yang di Bali tuh, jadi si pengajar itu ngasih kayak aku nggak sanggup gitu, kayak tulisan kayak Iya. maksudnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Aku nggak sanggup nih gerakan ini, jadi kayak atau aku masih beginner, jadi dia bakal ngasih gerakan opsinya. yang ngasih gerakan Ada yang opsinya gitu. Setiap emang kelas sefleksibel itu ngerti nggak? Jadi nggak dipaksa untuk Bisa gitu. ada opsinya. Gitu. Biasanya kita juga pakai prop, oke. bisa pakai strap atau pakai balok biasanya kalau saya ngajar. Balok. Jadi alat bantu lah ya. Iya, iya, Karena kan iya. setiap flexibility tubuh kita kan beda-beda gitu. Iya. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua flexibility tubuh orang gitu. Nah kak, selain yoga, apakah kakak ada juga menjalankan praktik kesehatan lain kayak contohnya kayak
meditasi Meditasi. atau pola makan dan sebagainya gitu? Kalau pola makan sampai saat ini saya masih makan apa aja, selama itu baik, sehat, halal. Itu pasti lah. Ya. Iya. Terus tapi yang perlu saya pastikan adalah ketika saya makan itu baik untuk badan saya, untuk pikiran saya. Karena apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran dan badan kita itu kan mempengaruhi perilaku kita. Gitu. Oke. Kalau meditasi, iya saya ikut kelas meditasi. Gitu. Tapi kalau untuk ngajar saya belum, karena saya belum ngambil trainingnya. Tapi kalau untuk kebutuhan saya sendiri, saya ngikut kelas meditasi setiap seminggu sekali lah. Gitu. Nah itu kalau misalnya kayak kelas meditasi itu kayak gimana sih? Maksudnya perbedaannya kayak apakah ada yoganya juga? Soalnya kan aku lihat kalau di sosial media itu banyak kayak sound healing ya. Ada sound healing Ada juga kayak clay making. Aku nggak tahu ya mungkin benar apa enggak. Nah, itu apa sih perbedaannya gitu? Kalau yoga kan kita yoga ya. Kalau meditasi kita fokus dengan diri kita sendiri aja gitu, hening gitu. Kita hanya fokus sama satu dengan pikiran kita aja lah gitu. Kalau meditasi lebih ngerasa nyaman juga gitu. Relax gitu Relax, ya. gitu. Berarti Tapi tetap dengan kesadaran ya. Iya, gitu. iya. Jadi selama ini yang orang mikir meditasi itu kita benar-benar pikirannya nggak ada, justru tidak. di alam bawah sadar gitu ya. Justru ketika kita meditasi, justru kita tahu nih pikiran-pikiran kita tuh apa-apa aja yang ada di dalam pikiran kita. Oh, lebih clear ya. Ya, betul itu. Terus yang aku mau nanya nih Kak, kan sorry ya kayak kalau kan kakak pasti tahu ini kan apa namanya, kayak Pertapa. bukan bertapa Semedi. ya itu semedi sama yoga tuh apa sih bedanya? Semedi. Soalnya kan hampir sama kayak diem gitu kan. Itu masuk ke fase relaksasi meditasi sih gitu. Jadi lebih karena pada saat kalau kita mau yoga itu kan kita harus menyatukan ya antara tubuh kita, mempersiapkan tubuh kita, pikiran kita, juga jiwa kita gitu. Jadi harus mindful. Jadi ketika kita yoga jangan mikirin tadi jemuran udah diangkat belum ya, kompor udah dimatiin belum ya. Yang itu disisihkan dulu lah ya. Jadi ketika kita udah mulai masuk kelas yoga, sadari memang kita ada di studio yoga, mau yoga gitu. Jadi pikiran kita, badan kita, jiwa kita juga harus selaras. Terus kayak mungkin ini bener apa enggak aku notice kayaknya kalau di yoga itu salah satu faktor yang paling penting tuh ini nafas ya, aturan nafas. Pranayama, nafas. Ya. Oke. Itu kenapa penting gitu misalnya di yoga itu? Pranayama kenapa penting? Sekarang kita bayangkan aja ya, kita sedikit berandai-andai. Iya. Manusia bisa hidup tanpa makan, tanpa minum berhari-hari. Iya. Ya, sekarang kita bayangkan, benar nggak? Orang Bener. puasa bisa Ya, dong ya, benar, Bisa. nahan makan, nahan minum sehari-hari ya, satu hari full. Tapi bisa tidak manusia tanpa nafas selama 4 detik? Enggak lah, Enggak sih. langsung mati. Ya 2 detik. Langsung meninggal 2 detik sih. aja udah nggak kuat sih. Itu kenapa pranayama itu bagian penting di dalam sebelum kita melakukan yoga gitu. Karena nanti nafas itu kan kita pakai terus sampai kita selesai. Gitu. Berarti Penting. nomor 1 nafas. Nafas dong. Nafasnya tuh bener-bener kayak Diatur gitu. diatur banget sih, kayak tarik napas, keluar napas. Biasanya kan kita kan kalau Ada kayak hitungannya. ya ada hitungannya Ada gitu. hitungannya, gitu. Kayak nyanyi dong berarti. Nyanyi kan harus pakai pernapasan juga. Iya, Iya. betul. Ya, yoga juga sama. Jadi kita melatih pernafasan kita. Kan nafas juga pada saat kita mengatur nafas melatih fokus kita juga. Gitu. Bagaimana cara isi nafas itu sampai kita ke kepala juga gitu. Nah terus mungkin pertanyaan aku, selain yoga kakak ada ngejalan apa lagi nih, mungkin yang olahraga atau mungkin cuma fokusnya di yoga aja atau mungkin Untuk kayak saat point ini- fit dan sebagainya? enggak. Dulu ya saya apapun semua olahraga saya coba ya. Dilibas ya? Semuanya gitu. Setelah ketemu dengan yoga saya merasa nyaman di sini gitu. Oh. Di situ. Jadi walaupun pada saat ketemunya itu tidak di dalam kesengajaan gitu ya, karena memang dulu pada saat waktu saya nge-gym itu kelas yoga kelas yang paling saya hindari, karena saya itu tadi berpikir yoga itu kan boring ya. Iya, Cuma iya, gitu orang doang, umum gitu. pasti Apa bilangnya sih, gitu. gitu ya, Iya, gitu. orang Tapi umum kalau pasti kita melakukannya benar-benar dari feel Ya. kita, terus memang melakukannya dengan penuh kesadaran, Ya. dapat feedbacknya. Iya bener sih. Mm-mm. Tapi kalau orang yang belum feel-nya di yoga, dia akan berpikir ngapain yoga cuma duduk doang, boring gitu ya gitu. Tapi kalau kita udah bisa merasakan feel-nya, feedback-nya dari yoga itu, nanti akan jatuh cinta kayak saya. Oh. Sampai akhirnya mendalami yoga, sampai rela training dari pagi sampai malam gitu. Wah lama juga ya trainingnya ya? 10 jam jadi. Wow. Dari Nah. pagi sampai malam. Terus ada momen lucu nggak waktu kakak jadi trainer yoga sejauh ini?
Lucu. Ya, Lucu yang kayak gimana tuh? momen kayak apa ya, kayak ya membekas lah, mau itu lucu mau itu apa gitu, yang memorable banget gitu. Yang memori banget sih ya itu ketika mengajari omah-omah ya gitu sih. Itu lebih yang karena memang kita juga harus sabar juga ya. Kadang lucunya ketika kita memberikan instruksi karena memang omah-omah kan dari segi pendengaran ya, terus ingatan juga kan udah mulai menurun. Ya, betul. Nah, gitu sih. Jadi kadang saya instruksinya kemana, dilakuinnya apa. Gitu sih. Terus kira-kira dari kakak ada saran gak nih buat teman-teman yang mau menjadikan gaya hidup sehat dengan yoga, atau yang teman-teman yang mau jadi yoga teacher itu yoga. ya sarannya apa sih? Jadikan habit ya gitu. Jadi jadikan habit gitu, terus dicoba aja dulu gitu, dicoba dulu aja gitu. Biasanya kalau kita belum pernah mencoba kan kita nggak pernah tahu gitu. Gitu sih. Jadikan habit, kebiasaan, terus belajar disukai juga, disukain, terus juga konsisten latihannya gitu. Gitu aja sih kalau buat saya. Jangan latihannya setahun sekali ya. Setahun sekali mintanya pas datang minta handstand. Aduh. Setengah-setengah intinya lah ya. Tapi banyak itu ya yang kayak gitu ya. Banyak sejauh ini. Itu karena pengaruh sosmed ya. Ya, betul. Tapi sebagai teacher yoga pasti kita akan memberikan ini sih info juga gitu, kalau semua pose kita bisa lakukan, tapi yaitu dengan latihan sungguh-sungguh, latihan dengan secara konsisten, dan ada beberapa juga yang muscle-muscle-nya juga perlu disiapkan gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba datang setahun sekali baru yoga minta pose yang gimana. Aneh-aneh lah posenya. Ya, karena kan anatomi kita juga kan harus dipersiapkan juga gitu. Ya, betul. Salah-salah gerak repot nanti cedera Iya, gitu sih. Nah, dari aku nih, lokasi yoga favorit kakak di mana sih? Kan bisa di Indonesia sendiri kan pasti ada daerah yang misalkan buat yoga di sini enak nih. Nah, kalau kakak di mana tuh? Lokasi Impian lah misalnya. impian saya pengen ke Bali. Ke Bali ya. Labuan Bajo juga mungkin. Labuan Bajo bisa. Ya, gitu. Nah, terus kan tadi tempat impian. Kalau misalkan yang pernah tempat favoritnya apa sih? Yang pernah di tempat yoga yang favorit saya lebih suka yang suasana pantai sih ya. Gitu. Tapi pernah itu, Kak? Pernah gitu. Jadi ada kelas yoga pas adanya di pantai gitu sih. Wah, asik banget Enak sih. itu. Karena kalau saya pribadi lebih seneng dengan outdoor ya gitu. Outdoor. Menyatu dengan alam lah gitu. Ya. Entah pantai, entah Gunung mungkin ya gitu. Karena memang saya suka dengan alam. Gitu. Oke, ini kita ada games. Jadi kakak tinggal pilih aja. Jadi dari dua kata, misalkan contoh outdoor apa indoor. Nanti kakak sebut aja misalnya saya akan pilih outdoor. outdoor, nanti mungkin alasannya kenapa gitu. Ya. Oke. Mungkin aku mulai dari pertama ya. Ini sebenarnya tadi jawab pertanyaan tadi. Yoga di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar ruangan dong. Kenapa? Karena kalau di luar ruangan vibe-nya pasti akan lebih berbeda, suasananya juga, terus menyatu dengan alam juga, terus biasa kalian grounding juga. Gitu. Terus yang kedua nih, ini yoga atau power yoga? Tergantung. Ya. Kalau kita memang pengen meningkatkan energi, kita pasti akan pilih power yoga. Tapi kalau kita memang lagi butuh energi yang smooth, yang memang untuk merilis rasa nggak nyaman di badan kita, pilih yin yoga. Terus child pose atau cobra pose? Sama juga pilihannya, bisa dua versi kalau menurut saya gitu ya. Tergantung, kalau kita mau memanjangkan tulang belakang kita pasti akan pilih cobra. Gitu. Oke, berarti kalau kakak preferensinya apa nih? Child pose ya. Karena di mana-mana pasti orang ketika saya ngajar pun sama gitu, kapan ya child pose-nya gitu. Karena child pose itu bisa untuk merilis juga gitu. Untuk ambil jeda untuk kita nafas juga. Dan feedbacknya juga sama, child pose itu ketika kita lakukan manfaatnya bukan cuma tanpa tantangan ya, itu ada manfaatnya juga, mengalirkan peredaran darah juga, karena setiap posisi badan kita lebih tinggi dari kepala itu akan memudahkan dan melancarkan peredaran darah kita sampai ke kepala. Oke. Gitu. Terus supaya nggak migrain. bener sih. Ya. Terus habis itu pincha pose atau kapotasana? Kapotasana atau pincha? Saya lebih pilih kapotasana. Kenapa tuh? Karena kebetulan backbend saya kurang
harus perlu dilatih gitu. Jadi kalau Kapota sana kan back bend ya, jadi Yeah. saya sekaligus melatih tulang belakang saya juga agar lebih fleksibel. Fleksibel ya. Oke. Terus lebih suka yoga mat lokal atau internasional nih? Sama boleh nggak di spill suka mat brand milik apa? Oh, kalau mat yoganya ya, gitu. Sebenarnya sih, kalau yang saya sekarang pakai masih merek-merek lokal juga gitu, nggak terlalu, tapi ya yang lumayan enak lah kalau kita pakai juga gitu. Oke. Nah, Terus habis itu maksudnya mau spill mereknya Aldo. spill. Alo Yoga. Oh, Alo, terkenal banget sih. Terus Jadi peserta yoga atau jadi trainer yoga kalau buat saat ini? Kalau untuk saat ini trainer yoga dong. Trainer yoga. Nah, Tapi pingin ngerasain jadi peserta juga mbak? Ya, bisa kali-kali pengen gini, juga gitu. pasti itu karena pasti dua-duanya tuh vibe-nya beda ya gitu. Ketika kita mengajar dan ketika kita jadi murid itu pasti beda. oke. Gitu, rasanya. Terus hatha yoga atau vinyasa? Hatha yoga atau vinyasa yoga? Vinyasa yoga. Kenapa? Karena untuk menaikkan power energi kita itu tuh harus dengan vinyasa yoga. Oke. Gitu. Dia lebih mengalirkan gerakannya. Iya, betul. Terus habis itu ini yang terakhir nih. Pick pose favorit kakak apa dan kenapa? Saya lebih ke open hip. Kenapa? Open hip melatih flexibility bagian hamstring kita juga. Gitu. Dan open hip itu sangat amat baik untuk perempuan. Oke. Biasanya kalau yang perempuan tahu lah. Iya ya. Bisa mengurangi juga nyeri pada saat kita haid gitu untuk melancarkan ketika kita sedang kan suka ada yang haidnya juga nggak lancar ya. Iya. Nah, banyak tuh melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya membuka area panggul kita. Oke. Jadi untuk menstimulasi area panggul kita. Gitu. Nah, ini yang terakhir, Tahu mau Kak. panggul? Tahu. Ini Tahu. panggul kan ya? Sekitar reproduksi kita. Iya. Ini terakhir, Kak. Kita saya maksudnya, ampun nggak tahu. Goals kakak apa nih? Apa? Untuk tahun ini gitu misalnya atau kedepannya goals kakak apa nih di dunia yoga gitu? Goal saya lebih banyak yang ini sih ya, lebih banyak lagi yang tertarik juga mengikuti kelas-kelas yoga gitu. Terus lebih tertarik juga kalau goalsnya saya sendiri Iya, goals kakak sendiri. Karena kemarin itu saya belajar dengan master saya itu ada Yin Yoga, saya tertarik ke situ sih. Pengen juga sih meditasi juga, saya tertarik dengan meditasi juga. Cuman mungkin untuk saat ini saya masih jadi member aja, jadi murid. Mungkin kalau suatu saat ada kesempatan, ada rezekinya, mungkin saya akan ambil training untuk meditasi juga sih. Gitu. Oke, jadi tahun ini pengen coba-coba ke hal meditasi ya? Betul. Kalau dari aku nih mbak mau nanya, ada pesan nggak sih buat apa ya buat remaja yang mau ikut yoga tapi belum berani gitu, gimana? Coba aja gitu, jadi nggak seseram yang kita bayangkan juga gitu ya kadang, karena pasti setiap teacher yoga akan menyiapkan opsi-opsi juga gitu di saat kelas-kelasnya. Jadi kita juga sebagai teacher yoga pasti akan melihat kemampuan setiap member-member yang mengikuti kelas kita juga gitu. Jadi kita juga nggak akan sama ratakan semua yang sudah bisa, yang sudah levelnya bisa atau tidaknya gitu ya. Gitu. Yeah. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu aja sih. Pasti selalu ada opsi-opsinya gitu. Oke. Sip. Oke, mungkin sampai situ dulu kali ya. Oke, ini kita mau ada info nih. Kita ada acara yoga juga tanggal 18 Mei hari Minggu bareng sama Kak Evi. Sampai ketemu. Ya, nanti teman-teman yang mau ikut feel free banget gitu ya. Kita ada acara di Tanah Air Coffee gitu. Oke, mungkin sampai segitu dulu kali ya. Oke, bener. Thank you banget untuk Kak Evi udah diundang nih ke Sanggar 12 yang tempatnya keren banget nih kayak Ubud. Kayak Ubud ya. Ubud versi Cibinong. Ubud. Terus siapa tahu teman-teman ada yang mau ikut kelas KFV gitu ya. Iya, siapa tahu teman-teman Atau di aja daerah Kota Bogor atau dan sekitarnya karena Denan, Cibinong, Iya, Sukati mau ke yoga tapi bingung gitu ya di mana, nanti bisa banget nih ke Sanggar 12 bareng sama Teacher Evi. Gitu. Ditunggu. Itu banget tuh katanya. Oke. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih.